Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam podcast JSIT di kesempatan kali ini. Saya masih bersama sahabat saya, Bang Arsad alias Pak Anton. Dalam podcast JSIT kali ini, Pak Anton, kita akan ngobrol-ngobrol nih ya. Soal sesuatu yang nggak kalah pentingnya juga, nggak kalah menarik ya. Dengan yang memang biasa di bidangnya, gitu ya, bidang seni dan budaya. Seni dan budaya ini kan cukup luas. Nah, sudah bersama kita Ketua Divisi Seni Budaya di JSIT. Oke, Assalamualaikum Bang Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang? Sehat ya? Sehat. Jadwal padat nggak nih konser? Merayap. Di Divisi Seni Budaya. Bang Aji. Bang Aji. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya siapa ya? Ya, iya. Gue biasa panggil Bang Aji, coy. Yang tahu kan lu doang. Gue mau nyebutin takut salah. Tahu Bang? Ya, nama lengkapnya Darmaji Santoso, MPD gitu ya, tapi punya nama panggung Aji gitu. Mantap. Bang Eko, Bang Aksat, Nama gitu panggung, ya. nama backstage, Nama backstage dibalik aja Ija gitu ya. atau backsound gitu ya. Backsound. Bang Aji ini memang malang melintang di dunia seni budaya. Nah, di mana malam bintangnya? Iya. Enggak semua tahu. Iya, beliau adalah salah satu personil ya. Satu personil grup band Tabok ya, enggak bukan ya? Dulu Bentabo. Pernah juga jadi Bentabok juga. Iya. Rebana gitu ya. Rebana, Gitu. gitu ya. Di tim Nasid ya berarti. Di tim Nasid. Nasid. Tim Nasid. Munsid, seorang Munsid juga yang memang biasa cuap-cuap lah. Kalau biasa kan Pak Anton kan cuap-cuapnya MC itu ya. Atau moderator gitu kan, dipanggil ke sana kemari gitu kan jadi moderator. Dan ini kalau ngamen beneran berarti. Nyanyi kan? nyanyi. Suka ke terminal Depok gitu Bang? Nggak? Suka lewat. Oh, Suka lewat. Ya, kita mau bahas nih tentang seni budaya. Tapi apa dia tim Nasidnya? Oh, perlu disebutin juga ya? Emang udah kenal? Yang lain udah kenal sih ya. Oh, siap. Bang Aji ini di tim Nasid. Apa namanya? Itu kan Bukan zaman gua tuh dulu tuh. RG. Oh iya, RG. Ruhul Iya, Jadi. Ruhul Jadi. Gitu ya. Dulu jingkrak-jingkrak kalau itu ya. Iya. Berarti sangkatan sama nggak sangkatan sama Ijis ya? Ijis nggak sangkatan ya? Enggak, jauh. Ijis 9594. Ruhul Jadi di 2002. Bedanya 10 tahun ya, hampiran ya. Ya, hampir 10 tahun. Kalau dulu jingkrak-jingkrak, sekarang udah nggak kuat jingkrak. Faktor U ya. Faktor U. Awas asam urat pasti ya. Takut panggungnya rubuh juga. Oh, iya. Faktor berat badan juga ya. Bang, kalau dulu kenapa sih milih untuk jadi seorang munsid gitu? Ada historinya apa kamu suka nyanyi? Biasa di kamar mandi suka nyanyi kali dia. Soalnya musik bukan profesi utama. Oh gitu ya. Ah, Jadi apa deh? profesi utamanya apa? Atau musik profesi utamanya? Ngajar jadi tambahan ya. Iya, ngajar tambahan bener. Yang utamanya ya mengajar lah ya, mengajar sekolah di Bekasi gitu. Kenapa jadi munsid? Apa ya? Kalau dibilang dulu waktu kuliah, awal-awalnya ya ikut-ikutan aja gitu ya. Ada. Bukan karena didorong-dorong gitu ya? Iya, diantaranya juga didorong-dorong gitu kan, didorong-dorong. Di fakultas ada seni suara, tim Nasid, mulai ikut-ikutan lah. Ikut, tertarik. Kebetulan pada saat itu ada tim Nasid yang memang suara bassnya nggak ada, kebetulan. Saya punya suara bass. Suara apa? Coba. Bom. Punya sama Bam cuap. sama Bang Arsa sama sebetulnya. Bang Arsa Oh, punya suara berarti bass. dulu ini satu Iya. tim Nasid ya? Enggak, dia di bawah saya kalau nggak salah. Berarti tandingannya ya? Bukan. Tandingannya. Bukan perjuangan. Nasid perjuangan. Nasib perjuangan ya. Ini emang nggak bisa. Buta nada, ini nada aja buta. Baru ngomongnya udah falas itu. Ya tadi memang menarik nih. Awalnya tuh kok
tertarik dengan dunia tarik suara jadi munsyid gitu? Apakah memang dulu tuh pas muda tuh suka karaokean atau gimana gitu kan? Suka juga sih. Jadi Suka juga ya? dari kecil memang di lingkungan yang Orang tua juga orang suka, tua suka, suka nyanyi ya? Suka nyanyi enggak, tapi enggak. suka dengar lagu-lagu atau musik-musiknya kayak Ebit G.Ade gitu ya, Tommy J. Pisa gitu. Ebit G.Ade bang? Iya. Gue udah lahir belum ya? Udah lah. Oke. Ebit G.Ade itu album Camellia 1 sampai berapa 4 itu Ada ya? Ada semua. Terus Tommy J. Pisa dari album pertama sampai album yang terakhir. Koleksi nih bang, koleksi. Saya koleksi, suka, orang tua juga Plus gitu, Plus juga koleksi juga. By the way saya manggilnya bang, biasanya karena kita bang aja lah. Bang aja ya. Biar saya kelihatan muda. Muda terus gitu kan. Kalau dipanggil Pak Ade repot sih. Tapi itu menarik ya, beliau punya banyak koleksi lagu-lagu Plus gitu-gitu ya. Dan itu memang sama keluarga juga biasa karaokean ya di rumah gitu ya. Karaokean sih enggak, cuma ya kalau dulu kan belum ada karaoke kan. Ya paling ngikut-ngikut aja pas nyetel kaset, dulu kan kaset ya. Ya, kaset nyetel. Tapi bisa juga kalau dulu kan ada tape gitu, kaset dicolokin gitu ya. Direkam. Kalau dulu bukan karaoke lagi, direkam langsung. Direkam. Dari situ ya sudah, ditambah dengan waktu SMP, guru saya pernah bilang, jadi saya waktu SMP itu pernah telat masuk kelas tuh dihukum nyanyi. Oh gitu. Menarik juga nih. Dihukum malah seneng jangan. Sengaja dihukum, sengaja biar dihukum gitu kan. Suruh nyanyi sama guru kesenian, dan ketika saya nyanyi gitu ya. Suaranya bagus gitu ya? Enggak. Bukan suara bagus, bilangnya, Ji, kamu kalau mau nerusin nyanyi, kamu punya bakat gitu ya, ada suaranya, suara kamu, suara bass gitu. Suara emas gitu ya? Suara bass. Oh, suara bass. Suara keluar emas enak tuh, kayak. Waktu itu kan belum tahu ya apa ya gitu kan. Suara bass, suara apa gitu. Jadi enggak tahu. Makanan apa itu ya? Iya. Gitu. Ya kita ini berlanjut di SMP ke STM gitu ya, karena saya di STM. Kita suka aja gitu. Bahkan kalau di STM tuh dulu yang lainnya musik-musik Guns N' Roses gitu ya. Waduh. Saya tetap istiqomah dengan Tommy J. Pisa gitu. Apa? Ebit G.Ade. Dengan Ebit G.Ade saya istiqomah gitu. Apa lagunya deh? Lupa deh. Sama lagu-lagu inilah pop rock Malaysia gitu ya. Saya suka kayak Easy Listening. Kalau barat nggak suka ya? Barat suka, tapi yang lebih ke arah puitisnya atau seninya lebih tinggi. Misalnya Bon Jovi ya. Oh, Bon Jovi kan ngerok juga ya? Iya, tapi dari liriknya itu sastranya tuh ada gitu. Sastranya ada. Jadi bukan cuma cerita kehidupan dengan bahasa-bahasa pasaran gitu, tapi ada semacam kiasan atau apa dalam bahasa Inggris itu banyak di Bon Jovi. Kalau Bon Jovi kan yang nulis lirik itu biasanya kebanyakan Bon Jovi sendiri sama gitarisnya tuh. Ya, sama gitarisnya. Siapa nama gitarisnya? Saya lupa. Ya itulah pokoknya. Saya juga nggak kenal sih, belum pernah kenalan. Richard Sambora. Oh, Sambor. bukannya itu perenang bang? Hah? Bukan, cuma Richard Sambora. Tambera ya, bisa Tambera. Kalau nggak salah, lupa ingat begitu ya. Oke, itu kan jadi tadi ya banyak koleksi dari mulai Ebit G.Ade dan seterusnya. Nah, mulai gabung di tim Nasid itu dari SMA atau pas kuliah tuh? Di SMA waktu di STM dulu pernah juga ikut tampil gitu ya, cuma tidak intens gitu, tidak intens. Lebih banyak ketika sudah masuk kuliah tahun 96, mulai gabung itu di tahun 97 98. Jadi pas reformasi itu Pas di kampus ya? Pas di kampus. Kagak muncul sih di kampus. Nah bang, ini seniornya nih. Seniornya nih. Iya. Keren lu kok nggak terkenal di kampus? Iya makanya. Sama lagi fakultasnya nggak? Sama. Fakultas teknik beda jurusan, saya mesin. Iya. Makanya dulu waktu di sekolah kampus pun, ya mading-mading kampus sering nulis puisi gitu kan. Oke. Oh emang beliau nih jago puisi. Di medsosnya juga begitu bang. Dan puitis banget lah pokoknya dah. Iya. Anak senja berarti ya? Anak senja. Bukan, sastra mesin. Saya jurusan dari mesin, Siap. tapi sering nulis Nah, puisi. itu nyambungnya di mana itu?
apakah lagi ngetok-ngetok mesin terus ada puisi yang keluar gitu kan? Kagak, mesinnya nggak bisa, sasarannya bisa. Makanya disebut sasar mesin. Jadi sama Bengkel mobilnya nggak bisa nih. dikatain sasar mesin gitu ya gitu. Karena sering ya itu sering Lebih jago sastranya daripada mesinnya gitu, Bro. jadi ya, salah jurusan salah fakultas. Nyasar gitu ya. Nyasar. Tapi pernah belajar vokal, Bang? Atau belajar seni atau belajar apa? Dulu Secara pernah khusus ya. pernah belajar vokal ya, dilatih oleh anak-anak UKM seni dulu juga ada pernah gitu. Saya minum dulu. Ini udah habis 2 gelas nih, udah habis nih ya. Ini kita pesan kopi ke depan biar lebih enak. Habis. Emang ada sponsornya ini. Besok mintain Bang. Sponsornya biar masuk. Makasih ya. Emang ini apa secara khusus latihan vokal gitu? Iya dulu pernah, Manggil ke rumah gitu, private atau gimana? enggak di kampus saja. Tapi kesini-sininya enggak lagi gitu, enggak lagi tapi malah suruh ngelatih vokal gitu. Tapi walaupun apa ya punya keterbatasan juga, artinya enggak sepenuhnya menguasai lah. Paling hanya ya pengalaman aja. Pengalaman dari panggung ke panggung, dari studio ke studio gitu, dari rekaman ke rekaman. Pengalamannya itu aja. Berarti udah banyak ini ya, apa album yang di album Minggu, album Senin gitu ya. Album foto yang paling banyak saya jelas. Memorinya penuh ini. Berapa banyak lagu yang udah diciptain? Kalau sejauh ini sih sekitar berapa ya, 20-an ada ya, 20 yang saya tulis sendiri, bekerja sama dengan teman begitu ya. Tapi kebanyakan malah yang saya tulis adalah mars-mars sekolah. Oh, gitu. Oh, spesialis. Jadi kalau ada yang mau nulis mars sekolahnya boleh lah. Promonya di sini. Hubungi nomor di sini. Ya, itulah karena emang dia punya apa nilai sastra tinggi gitu ya. Iya. Jadi banyak menciptakan lagu. Makanya di musiknya pun juga banyak kan main di vokal ya. Iya. Sempat belajar alat musik juga nggak? Gitar atau apa gitu? Sempet tapi akhirnya nggak nerusin gitu ya karena ya banyak faktor lah gitu akhirnya. Dulu pernah udah bisa mau main gitar udah bisa gitu tapi akhirnya ya ditinggal lupa lagi lah gitu. Kunci-kuncinya lupa. Ya, Ingat kunci Inggris ya. gitu. Kunci pas ketukar di situ. Oh, beng. Makanya fokus ke grup-grup vokal. Ya, Ya. grup vokal. Sekarang kita kenal dengan nasyid. Nasyid. Tapi pernah juga melatih beberapa grup nasyid di beberapa wilayah tempat gitu, Bang. Pernah tapi temporal saja. Jadi mau ada misalnya sekolah mau lomba gitu ya terus kita latih. Atau mau tampil gitu. Mau tampil. Atau murid-murid saya sendiri misalnya begitu. Ketika mau tampil mau lomba begitu ya. Meskipun targetnya kadang-kadang gak usah menang yang penting cari panggung misalnya. Jadi pengalaman punya aja. jam terbang ya. Sampai sekarang tuh masih Sampai sekarang masih kalau misalkan ada lomba ya kita latih. Ada berapa? Kalau nulis lagu deh biasanya itu lebih susah nulis lagu mars begitu biasanya. Mars sekolah ya. Iya. Karena dia harus sesuai dengan visi dan misinya misalnya. Jadi kita harus ada di jalur yang benar gitu. Dengan visi misi sekolah. Mendingan nulis bebas saja. Gitu ya, kan nggak mudah ya, harus ada waktu-waktu yang mungkin bisa membuat keluar inspirasi gitu ya. Kalau Bang Aji kira-kira di waktu apa dan kapan sih saatnya untuk menciptakan lagu itu? Iya, gimana ya? Kadang-kadang kita paksain nggak keluar moodnya gitu, atau nggak keluar nggak keluar idenya gitu. Kadang-kadang yang nggak disengaja dia hadir, disengaja nggak mau hadir. Bahkan saya pernah menulis misalnya sebuah lagu waktu itu JSIT Kabupaten Bekasi, kita trip ke Singapura, ke Malaysia itu ya. Akhirnya banyak keluar ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Malah cuma dapat satu lagu. Perjalanan bis dari Singapura ke Malaysia itu berapa jam gitu ya? 2-3 jam. Dapat satu lagu di situ. Gitu. Jalan-jalan ke Singapura gitu ya? Iya. Itu padahal nggak disengajain untuk bikin ya. Nggak ada sengaja. Kalau disengajain malah kadang-kadang suka nggak bisa ya. Nggak keluar, nggak inspirasinya. Terakhir yang lagu yang saya tulis kemarin ketika umroh gitu ya. Yang umroh habis
tawaf wada itu perpisahan dengan Ka'bah, habis baca doa Satu dapat lagu? tuh, dapat satu gitu di situ. Itu lagunya selalu yang apa sih? Heroik Heroik atau atau ngebeat? Justru juga. kalau saya di luar tim Roll Jadi saya lebih sering nulis yang mellow malah. Mellow. Oh, gitu. Karena kebanyakan dengar atau media pisah gitu. Ya. malah lagu-lagu heroiknya sedikit ya diciptain? Sedikit. Yang pernah saya tulis untuk lagu-lagu untuk anak OSIS itu. Pernah itu saya nulis. Itu heroik waktu untuk Sumpah Pemuda kalau tidak salah. Nah, Bang, ini sekarang kan zaman udah semakin berkembang nih ya. Nah, kalau menurut Abang bedanya dulu saat Abang mengawali atau berkecimpung di seni budaya dan sekarang itu gimana sih? Lagu-lagu sekarang gitu ya. Lagu-lagu sekarang dengan lagu-lagu dulu. Satu sisi banyak lagu-lagu dulu yang dari kualitas seninya itu memang bagus. Dari sisi puitisnya juga bagus, dapat, terus liriknya dari bagus sisi, ya. Iya, dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, muatan-muatan terkandung di dalam itu bagus. Ya. Dulu penyanyi-penyanyi cilik, kita Ibu Sud, siapa lagi tuh? Bukasur. Bukasur. Pakasur. Dua-duanya Kita seringnya tidur di kasur. Gitu. Itu bagus-bagus kan, zaman dulu itu punya karakter, mendidik lah. Gitu. Jadi zaman kita kecil, kita seumuran nggak sih? Kayaknya jauh dong. Ya. Saya jauh banget. Sama lu jauh sama gue sama sih. Saya sih masih milenial sih. Gue juga milenial. Milenial kali ya. Kalau hitungan tahun milenial. Walaupun nominal awal ya. Zaman kita kecil lagu-lagunya mendidik ya. Bagus. Kalau sekarang justru kita minus atau miskin dengan lagu-lagu anak-anak yang mendidik. Lagu-lagu dewasa lebih lebih mendominasi anak-anak. Jadi memang kualitas lagu-lagu dari sisi kekuatan lirik lagu sekarang dengan lagu dulu itu jauh berbeda. Untuk yang sifatnya mendidik ya, kalau lagu yang umum ya bebas memilih begitu. Tapi kalau untuk lagu yang punya nilai mendidik masih jauh lebih bagus lagu-lagu zaman dahulu. Karena memang setiap zaman ada masanya masing-masing. Dan ternyata memang susah untuk menulis lagu anak-anak itu susah loh, nggak segampang yang kita kira. Harus masuk dalam gua dulu kali ya? Nggak juga. Ya easy listening yang sederhana tapi maknanya dalam itu bikin susah bro. Iya kan? Yang tidak susah juga dihafalkan oleh anak-anak. Tapi ini coba perdalam masalah nasyid Bang ya. Kan kalau sekolah Islam terpadu itu kan identik dengan ekskul nasyid. Apa sih yang membedakan kalau misalnya nasyid dengan misalnya vokal group atau bahkan lebih jauh dengan paduan suara misalnya? Kalau yang lebih umum kan ada ekskul paduan suara. Dan kalau paduan suara, vokal group itu lebih ke arah grouping ya. Oke. Nasyid juga kan grouping juga kan? Ada grouping, cuma ada juga yang misalnya dia sendiri gitu. Kalau vokal group, paduan suara dia lebih ke arah harmonisasi suara dengan beberapa orang misalnya. Iya. Nasyid juga ada grup juga, tapi bukan ansih pada harmonisasinya, tapi pada kekuatan lirik. Mana itu yang dibawakan lah. Ya sebenarnya secara umumnya sih ya sama-sama seni suara gitu. Nah, memang berangkat dari salah poin yang beda. Jadi kalau nasyid itu lebih pada kekuatan pesan. Kalau paduan suara pada sinkronisasi atau harmonisasi suara. Lebih ke harmonisasi suara. Meskipun bisa nggak sih nasyid dibawain secara vokal group ya bisa juga. Cuma kan pengertian vokal group secara umum ya yang kita pahami saat ini ya vokal group itu kan ke arah misalkan lagu-lagu yang nasional begitu ya, lagu-lagu umum. Saya rasa sih ya tipis-tipis aja lah perbedaan. Tergantung dia mau milih apa Bang. Mau milih vokal group atau beda nama aja atau paduan suara. Beda nama aja gitu. Intinya juga sama kan itu berseni suara. Maksudnya kan kalau ya lihat tren sekarang lah misalnya kan sekarang. Ya, betul. Paduan suara kan apakah nasyid sekarang masih bisa relevan ya? Ngangkat relevan muncul atau bisa diminati oleh anak-anak atau siswa-siswa di SIT
atau malah kalah dengan ya tren sekarang K-pop atau lagu-lagu nasional lainnya. Saya rasa sekarang zamannya sudah mulai bergeser begitu. Sudah mulai bergeser, artinya zaman kita mungkin nasyid itu bukan sesuatu yang asing. Kalau saya pagi selalu nasyid Goreng. uduk, nasyid goreng. Zaman kita nasyid. Nasyid. Hari ini kan sesuai dengan perkembangan zaman ya tentunya trennya itu kan berubah. Ya kan mungkin hari ini anak-anak nggak ngerti apa itu nasyid kan gitu. Anak saya sendiri walaupun bapaknya munsyid dia nggak ngerti juga itu nasyid apaan gitu. Padahal dia suka dengar gitu. Oh ini nasyid gitu. Ya. Terus bedanya dengan ini apa gitu? Dengan lagunya Mas Opik misalnya kan. Oh ya. Ya, ini mah lagu religi lah. Nasyid juga religi juga. Iya. Jadi menurut saya hanya pada sebutan aja lah. Ke Korea-Koreaan ya memang hari ini tantangannya itu. Anak-anak saat ini lebih kenal artis Korea, budaya Korea, lagu-lagu Korea ketimbang lagu-lagu atau nasyid itu sendiri. Begitu Bang Expo. Kenapa kira-kira misalnya saya coba lebih fokus ke SIT Bang ya. SIT kalaupun ada eskul seni suara tetap menamakannya nasyid padahal udah nggak. Nggak tahu apakah tetap ada misi ngangkat nasyid supaya lebih ada pride keislamannya dengan melawan tren yang sekarang atau bagaimana, atau kalaupun ada sekolah ya sudah ganti nama nggak nasyid lagi tapi yang penting ada ini juga sebenarnya ini juga bagian daripada strategi beliau juga nih. Iya makanya Itu ada divisi itu seni budaya. Seni budaya, gitu. Mas banget ente nanyanya nih. Nah gimana kita mau tahu nih? Ya itu kembali kepada 2 lawan 1 nih. enggak lah Oh enggak ya. Kembali kepada ini ya, kembali kepada sekolah masing-masing. Ya, kadang-kadang kalau tempat saya misalnya paduan suara ada gitu ya. Oh ada juga ya. Ada juga. Oh gitu ada. ya. Tapi memang lebih ke arah kalau paduan suara itu lebih ke arah itu ya. Hari-hari besar nasional misalnya atau saat Lagu-lagu upacara, nasional. Tapi bukan di upacara doang kan? bukan upacara doang. Oke. Ada penampilan perlombaan event-event misalnya gitu ya. event-event gitu. Paduan suara itu program dadakan atau emang ada eskul sendiri? Ada isunya. Oh, ada eskul sendiri. Tapi walaupun kadang-kadang digabung misalnya, ya udah paduan suara isinya ya paduan suara sama seni nasyid lah begitu. Nah itu sebenarnya tergantung kebutuhan sekolah aja sih, begitu. Mau menamakan apa. Ya bebas-bebas aja, yang penting satu bakat anak itu tersalurkan. Ya oke, poinnya di situ. Poinnya kan di situ. Apapun penamaannya ya tergantung sekolah sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Yang penting kena gitu ya, maksudnya esensinya itu tidak berkurang gitu ya. Tidak berkurang. Nah tadi kan menarik nih, sekarang ini kan zamannya K-pop, sementara kita di SIT itu kan lebih kepada seni yang Islami begitu ya. Nah bisa nggak tuh K-pop kita geser konten Islami gitu Bang? Ya makanya nggak bisa kali. Oh iya, gua nanya ke lu ya. Ke sini ya. Baik, Berat juga. Ya, pemirsa saya ada 2 narasumber. Terbalik ini. Bisa nggak kalau pertanyaan digeser gitu ya, atau kontennya diganti? Ya bisa saja kan, ada yang sifatnya meniru, dimodifikasi begitu ya. Banyak juga lah yang merubah-rubah misalkan gitu ya. Tantangannya memang di situ. Ya nggak apa-apa kalau misalkan, atau bahkan bisa nggak sih kita punya warna sendiri gitu ya. SIT itu punya warna sendiri, mengangkat warna sendiri yang bisa menyaingi K-pop misalnya. Betul. Jadi nggak harus nasyid gitu. Misalnya hip-hop gitu kan, Islamic pop gitu. Bisa nggak tuh kayak? Boleh. Bisa ya. Nanti vokalisnya Mas Eko gitu. Back sound-nya dia. Boleh, nggak apa-apa gitu. Karena ini kan ya tantangan ya. Jadi dinamis. Seni itu kan dinamis. ya. Seni itu dinamis. Kan pada perjalanannya misalnya dahulu ketika Al-Quran itu diturunkan kan pendekatannya adalah pendekatan sastra. Oke. Kan? Pendekatannya Karena pada saat itu seni tertinggi sastra. Oke. Syair-syair. Makanya ada di dalam Al-Quran surat bicara tentang penyair-penyair, asy'ara gitu ya. Nah, pendekatannya kan gitu. Ya. Bahkan kalau sadar nggak sih kita kalau misalkan baca surat Al-Fatihah aja misalnya, jadi sholat kita yang berulang-ulang, lihat deh. Beda-beda itu ya logat Betul, seninya ada. Terus kalau misalnya kayak puisi kan ada Rima. A, B, B, A. Rimanya ada ya. Ada itunya kan gitu. Iya. Nah itu kan bagian dari seni juga tuh gitu. Betul. Ya. nadanya ya. Nadanya.
mau Sudais apa mau siapa Betul. gitu kan, itu kan beda Itu juga dari tuh. nada juga. Nah kalau Matrut tuh. tadi boleh nggak gitu ya, kita mau tidak mau kan ada approach, ada pendekatan gitu kan. Nggak mungkin nasid ini dipaksakan ke milenial, nggak mungkin. Yang mungkin adalah bisa nggak sih kita buka warna baru ke anak-anak ini, yang ini nanti bisa gitu, bisa jadi hal yang baru buat anak-anak, bisa dinikmati, bahkan bisa jadi kita tidak tahu dari kreativitas SIT yang mana bisa mengalahkan K-pop ini kan. Itu dia. Itu kan yang harus dibangun. Strateginya. Rencana ke depan. Kan K-pop itu kan bukan cuma produk lagu, bukan cuma produk film, tapi kan budaya yang di packaging begitu bagus oleh negaranya, dipromosikan begitu masif sehingga ya kiblatnya pindah dari Bon Jovi ke Korea gitu. Iya. Dari Amerika. Euro gitu, dari Eropa pindah ke Asia. Ini kan sah-sah aja gitu. Ya ini tantangannya buat kita yang berkecimpung di SIT, terutama guru seni misalnya, dan guru ekskur misalnya gitu. Untuk memunculkan kreativitas ini ya sebuah tantangan. Bang, oke lah, di luar Minum bang. Iya, sambil minum Biar nggak tegang kita ya. di luar serangan K-pop ya, yang tentu bukan hanya sekolah Islam, sekolah secara nasional pun juga semuanya terpapar dengan K-pop. Tapi kan di luar K-pop dulu kan nasid kan sempat naik ya, sehingga ada beberapa tim nasid yang populer. Walaupun senada di beberapa gitu kalangan kan ya. tertentu ya. Gitu. Udah. Kemudian di booster lagi dengan lagu-lagu religi, ya kan, Opik dan lain sebagainya. Bahkan Sabian dulu ya. Iya. Bahkan Ungu juga bikin lagu religi, Wali bikin lagu religi. Itu kan di booster kan, nasyid, lalu ada pop religi, sehingga di booster. Band religi. Nah, masalahnya kenapa sekarang kok jadi turun? Di luar K-pop ya, karena kan juga secara nasional kan lagu-lagu nasional pun juga tetap naik dengan warna yang baru-baru, misalnya sekarang model-model Rizky Febian, dan sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang juga lagu-lagu religi ini sifatnya kan musiman. Oke, Ramadan. Oke. Ramadan. Dan orang kalau misalkan lagu religi yang misalnya pada tema tertentu, itu juga semacam kayak ada musim, begitu musimnya berlalu dia akan ikut musim itu berlalu gitu. Iya. Nah, saya bikin lagu Ramadan misalnya, bikin lagu Ramadan, ya udah mungkin akan bisa dinikmati saat Ramadan aja. Oke. Satu sisi itu. Yang kedua ya memang ya tadi orang lebih ke arah ingin yang lebih satu gembira gitu. Kalau lagu-lagu religi belum tentu gembira nih, banyak kan yang ada melo atau apa. Padahal anak sekarang, anak milenial itu lebih senang lagu-lagu yang sifatnya mungkin lebih ke arah dia bergembira, fun. Semangat ya belum tentu juga mereka suka gitu kan. Karena semangat dengan gembira kan beda. Semangat gitu ya, kurang buru-buru supaya nggak telat. Gitu kita semangat. Tapi dia nggak fun, orang buru-buru kan gitu. Tertekan deh. Tertekan gitu. Tapi kalau fun ya pasti semangat. Dia ditambah dengan ya tadi ya, dengan satu baik entah pencipta lagu, entah ini kan agak berkurang yang menggarap segmen itu. Oke, berarti secara pelaku juga tidak banyak ya. Orang kalau bikin lagu kan secara umum misalnya ini temanya yang dibahas apa nih yang saat ini sedang in. Basicnya tema itu mau digarap, bahkan dia kayak mencari segmentasinya. Jadi nggak ujuk-ujuk bikin, mudah-mudahan viral gitu. Cip-cip ya gitu ya. Cip-cip mudah-mudahan viral gitu kan. Kalau gimana Bang? Kalau isunya masalah ya tadi mungkin pelaku ya. Mungkin pelaku bukan hanya sedikit juga terkait masalah stok. Nah, kalau pelaku yang sedikit mungkin akan merembet ke masalah kualitas. Nah, ada isu nggak di masalah kualitas, Bang? Gitu. Mungkin karena paradigma sekolah Islam yang agak tendensius dengan seni, dengan musik. Kan juga debatable nih kan, musik ada yang bilang haram, ada yang bilang halal, apa segala macam, sehingga nggak lepas nih, gitu kan. Hingga ketika mau belajar pun juga buat apa sih belajar
Ini maju mundur gitu ya. Maju Boleh mundur apa sehingga enggak gitu kan. ujung-ujungnya ya kualitas para pelaku kita jadi underrate gitu Setengah-setengah kan, di gitu bawah gitu, sehingga produk yang dihasilkan itu juga tidak terlalu menarik. Kasus Gitu di kan. lapangan ya seperti itu. Begitu ya. Kasuistik lah ya, meskipun tidak secara general ya seperti itu ada juga. Maka ketika saya ditugaskan pertama kali pindah ke SMP saya itu, kalau saya ditanya, ini SMP mau dibawa kemana? Misalnya, BTW SMP apa? SMPT Islamia di Kabupaten Bekasi. Oke, udah buka PPDB ya? Udah selesai. Jangan lupa daftar. Jangan lupa daftar di sini. Siap, apa ya? Ketika saya ditanya, ini konsepnya dibawa kemana SMP kan gitu. Saya Iya. satu kata saja, saya jawab edutainment, Oke. gitu kan. Perpaduan antara pendidikan dengan entertain lah, Hiburan, gitu. Hiburan, tapi hiburan yang mendukung mendidik, mendukung KBM, dan KBM pun juga yang ada warnanya lah dengan, meskipun realitanya juga susah juga karena tidak semua orang punya Kemampuan jiwa gitu. seni yang Ya. seperti itu. Nah, oleh karena itu ya pada akhirnya ya kan kembali gitu ya kepada satu pemahaman masing-masing gitu ya. Kan kita nggak bisa memasak gitu ya. Iya. Pokoknya harus nasi gitu. Ya mohon maaf, bahkan ada yang misalkan tepuk tangan aja nggak boleh begitu kan. Iya, Ya gimana kita mau pakai syarat nih nggak mungkin gitu kan. Tepuk tangan nggak boleh, cuit gitu. Sweet. Gitu. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Ada berpendapat Itu kita hargai, betul. Iya, ya kan masing-masing punya punya Dasar pendapat. dasarnya sendiri ya. Kalau mengikuti Hargai ya. pendapat yang mana kita hargai. Tapi pada akhirnya ya kalau kita bicara tentang seni di dalam Al-Qur'an kan cuma di satu surat gitu ya, di Asy-Syu'ara, apalagi ayat yang terakhir yang paling panjang kan pedoman kita di situ, kecuali penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh. Iya. Itu jadi patokan kita. Iya. Artinya secara kebijakan JSIT ya membolehkan kan ya untuk berkreasi semaksimal mungkin untuk bisa Kreativitas. Karena begini, suatu ketika ini ada kasuistik saja gitu. Ketika ada wakasek saya misalnya menahan alat musik gitar yang dibawa oleh siswa. Oke. Lalu saya tanya, kenapa ini ditahan? Bawa Oke. gitar Pak ke sekolah. Oke. Mengganggu nggak? Ya mengganggu Pak ketika belajar misalnya. Main-main, oke. Kalau masalah mengganggu itunya oke lah, saya setuju ini ditertibkan. Tapi dari sisi makna dan esensi, kalau gitar ini kita tahan, Iya. lalu dia main gitar, belajar gitar di tempat yang luar, gitu, di tempat tongkrongan, meskipun tidak semua tongkrongan itu negatif ya. Betul. Gitu. Nah, sementara kita nggak bisa memberikan solusi dan kita tidak bisa nungguin anak kita main gitar, belajar gitar sama siapa. Iya. Kenapa enggak gitar ini ayo kita kembalikan, panggil anaknya, sediakan guru seninya gitu. Lebih baik dia bisa main gitar di sekolah. Gitu Ada kan. yang mengarahkan. Ada yang mengarahkan. Rawahunya jelas. Rawahunya jelas. Iya. Rawahunya guru kesenian misalnya. Iya, betul. Ketimbang dia ada di tongkrongan gitu ya, ada di perempatan jalan, di Siapa pinggir rawahunya jembatan. nggak jelas. Rawahunya nggak jelas gitu. Apalagi ntar ngebul. Nah, gitu kan. Nah ini akhirnya kita fasilitasi ya, berkah kemarin misalnya di sekolah kami itu berkahnya COVID salah satunya ya saya sendiri dipaksa untuk bisa mengoperasikan studio misalnya. Oke. Kita punya studio Buat rekaman. buat anak-anak yang mau main akustikan juga silahkan gitu ya, meskipun saya untuk merekam akustik juga belum begitu bisa gitu, tapi paling tidak untuk vokal ayo yang mau rekaman saya Berarti difasilitasi. kita fasilitasi. Bahkan Dan sudah ada grup-grupnya juga. Kalau grup belum ada, cuma lebih ke arah ya paling 2 orang lah gitu, 2 orang atau 3 orang atau bahkan solo seperti itu. Bahkan sekolah lain pun ada yang ya rekaman juga di kita, bahkan ada yang ajarin dong bikin studi itu seperti apa. Jadi memang fleksibel, tergantung pada pemahaman masing-masing kita serahkan. Tapi paling tidak ya jangan sampai ini menjadi barriers gitu buat kreativitas anak-anak, karena kalau tidak diawasi oleh gurunya dia akan mencari tempat lain untuk berkreativitas. Kalau gurunya gimana, Bang? Susah nggak? Nyari guru seni. Kalau nyari guru Apalagi kan kalau SIT ini guru, ya kan syaratnya harus hafal sekian. Tidak merokok. Nyari guru seni yang harus hafal berapa juz gitu ya. Gimana tuh, Bang? Atau udah ngajinya rutin misalnya kan gitu.
minimal lulus juz 30 Ya, bisa baca Quran gitu. gitu ya. Iya, gimana Bang? Ya susah juga mencari guru seni. Kan tidak Oke. semua alumni seni misalnya mau ngajar gitu. Oke. Ya, mau ngajar sekolah maksudnya. Iya. Mereka lebih senang mungkin ngajar kursus gitu. So, Atau apa yang bayarannya mungkin lebih besar gitu ya. atau berkarya sendiri. Atau berkarya sendiri. Iya. Dia punya channel sendiri. Gitu. Iya. Nah, seperti itu pada akhirnya ya kita maklumnya. Nah itu biasanya nyari di mana tuh? Kalau kita sebetulnya Lowongan gitu. tetap ya, buka untuk- lowongan, meskipun nggak dapat juga. Pada akhirnya yang ini aja lah, yang dulu pernah ikut ekskul atau kegiatan UKM di kampusnya siapa gitu kan. Oke. Ya, paling pendekatnya seperti itu gitu. Cari gitu. Dan selanjutnya ya harus belajar. Artinya tantangan berat juga ya untuk membangun sebuah gelombang seni yang positif ya di sekolah-sekolah Islam. Iya. Sebuah challenge, tantangan Iya, yang tantangan besar. lumayan besar. Berarti kan dimulai dari misalnya ya kebutuhan dari gurunya pun Guru. juga tantangan kan. Sehingga kalau lihat dari ini Bang, Iya. lihat dari gelombang belajar Quran kan kita ya SIT mulai dari 90 sampai sekarang kan gelombang belajar dan pendidikan Al-Quran kan cukup masif ya. Iya. Mulai dari Iqra, lalu mulai hafal juz 30, mulai hafal juz 5 juz, hafal juz 15 juz, 30 juz sampai bersandar sebagian kan gelombangnya masif sekali kan. Betul. Itu bisa jadi karena emang produsen atau produksi guru-guru Qurannya begitu masif juga sehingga kebutuhannya terpenuhi. Nah, gimana kita bisa melakukan hal yang sama itu untuk misalnya di ranah seni dan budaya misalnya supaya masih. Berarti kita perlu bikin rumah seni Ya paling tidak. pada rumah Quran gitu. Nah ini bagian dari strategi beliau juga nih ke Iya, depan. sebagai membangun gelombang kan. Bangun frekuensi yang sama, bangun Vibes. vibes ya pada saat sekarang itu vibes-nya sama lah ya. Iya, paling tidak ada PR begini, kita semacam buat apa? Entah simposium gitu ya, entah Oke. workshop. Kan kita juga tidak tahu kesulitan-kesulitan apa sih, kan masing-masing daerah, masing-masing SIT ya punya problem sendiri-sendiri, Iya. punya target sendiri-sendiri. Iya. Jadi selama ini kan orang kalau masuk SIT itu targetnya Qurannya bagus, Iya. agamanya bagus. Iya. Kalau cuma bisa nyanyi mah sekolah yang swasta aja atau biasa aja ya. Iya. Nggak usah ke sekolah itu ya. Nggak usah sekolah IT atau masuk aja ke apalah gitu ya, Iya, sekolah musik langsung. sekolah musik atau apa gitu. Jadi seni ini masih apa namanya termarginalkan. Oke. Tapi pada kenyataannya justru seni budaya ini kalau diolah dengan baik, Iya. daya kreasinya, daya gedornya untuk hal yang positif sangat bagus. Tapi kalau diolah dengan yang tidak baik, maka Kan bisa daya merusak. rusaknya jauh lebih Baik. Jalur HB Lebih parah, lebih parah. Betul. karena orang tidak mungkin misalnya merusak alat, merusak kebiasaan gitu dengan Iya. rumus matematika, nggak bisa gitu ya. Hmm. Tapi kalau dengan seni budaya ini tanpa disadari banyak yang hanyut terbahaya misalnya gitu ya, dengan hal yang negatif karena dari seni budaya ini. Seni budaya itu kan Luas, ya? kebiasaan luas gitu ya. Jadi jangan cuma Bukan nyanyi nyanyian, Betul, iya. harus ada film, itu juga bagian daripada betul. seni budaya tuh. Betul. Jadi suara, fotografi, film, terus ini kan bagian dari packaging ya film. Kalau suara aja nggak ada audio visualnya juga nggak menarik kan. Betul. Makanya endingnya itu ya suaranya lebih packagingnya lebih menarik itu ya di film atau di video. Nah memang ini perlu kita kita cari gitu ya data apa sih menjadi kesulitan karena memang pada umumnya pemikiran yang saat ini ada kan ya SIT itu identik dengan Quran. Iya. Gitu kan identik dengan Quran. Kalau meskipun ada juga misalnya yang juara vokal misalnya gitu juga pertandingan itu juga ada banyak gitu. Iya. Tapi memang ini belum menjadi konsen, Tapi juara vokal yang tembus ke OSN nasional jarang masih ya. masih jarang. Atau yang sampai ke Idol, Indonesian Idol itu juga jarang. Sekolah Ya, Islam. masih jarang. Tapi dulu pernah ada tim nasib kita yang masuk ke mana itu? Awan Voice. Awan Voice maupun Justice Voice kan gitu ya, masuk Iya. ke lomba Indosiar misalnya. Iya, iya. Nah ini memang tantangan-tantangan lah ya. Jadi seni ini masih dianggap sebelah mata. Jadi kalau guru ngajar matematika, yang ada di benaknya gimana nyampaikan rumus.
Ya. Tapi kalau ngajar seni Kalau mengajar seni yang ada not ya, balok gitu yang ya. ada not balok. Bukan kok. Jadi mungkin lebih ke paradigma Bang ya. Tuh. Jadi bagaimana ya Quran jelas ya. Quran ketika masif ya pembelajaran Quran ini pengaruhnya ke dakwah Islamnya langsung. Orang langsung kalau misalnya belajar Quran berarti Islamnya bagus misalnya kan gitu. Ya inline ya. Yang kena tentu yang dekat-dekat dengan Islam, yang Quran dekat dengan Quran, dekat dengan Islam dan lain sebagainya gitu. Nah, seni mungkin tidak directly gitu kan nyampe ke nilai dakwah misalnya atau nilai sebaran-sebaran Islam. Tapi kan kalau ditempatkan dengan paradigma yang pas bahwa daya gedor seni atau dan budaya ini untuk menyebarkan nilai Islam pun juga akan sangat dahsyat sebenarnya kan. Lebih dahsyat daripada Quran. Tadi kan sebutkan di dakwah Rasulullah kan Qurannya sastra, karena sastra sebagai seni paling tinggi pada saat itu. Wali Songo misalnya dengan wayang, karena wayang sebagai seni yang paling digemari pada saat itu. Nah, ketika kepala sekolah atau yayasan mengangkat seni sebagai daya dobrak yang luar biasa dalam rangka untuk menyebarkan nilai Islam, tentu ini menjadi sebuah gelombang yang luar biasa. Nah, ini jadi PR kita nih Bang. Betul. Ya. Jadi tadi saya maksud ketika ada guru matematika mengajar matematika, dia bagaimana caranya menyampaikan rumus. Tapi tidak diimbangi gimana saya menyampaikan sebuah rumus dibarengi dengan seni yang membuat anak-anak itu jadi tertarik. Gitu. Okay. Jadi tertarik. Jadi matematika dengan seni sesuatu yang tidak bisa dipisahkan misalnya. Bahkan kalau menurut Kemendikbudristek itu kan seni budaya itu tidak bisa terpisah. Jadi semua lini pelajaran itu ada unsur itu. Oke, berarti di semua pelajaran ada seni budayanya ada ya? unsur itu. Gitu. Karena memang seni budaya itu kan sesuatu yang membuat siswa-siswi tertarik gitu ya. Untuk kemudian dia engage dengan itu ya. Jadi kan salah satu membuat daya tarik sebuah pelajaran misalnya rumus fisika atau matematika misalnya. Gimana? Itulah pendekatan seninya di situ. Supaya selain ketika dia mengetahui saya belajar rumus matematika ini untuk dunia nyatanya seperti apa sih fungsinya kan gitu. Selain itu juga ada pendekatan seni yang memang ya diperlukan untuk bagaimana siswa memecahkan itu persoalan yang selanjutnya dia suka dengan gurunya gitu. Kan ada siswa yang tidak suka pelajarannya, suka gurunya. Iya. Itu seni juga ya? Itu bagian dari seni juga gitu. Tapi kan kalau merujuk pada tadi itu kan berat juga Bang, kita meminta misalnya guru matematika harus paham seni, meminta guru fisika paham seni, guru bahasa paham seni gitu kan. Dibandingkan kalau misalkan oke lah, at least paling tidak sekolah punya point of view yang benar gitu tentang seni gitu. Jadi seni itu sama pentingnya dengan belajar Quran gitu. Nah, sementara kan so far sekolah-sekolah Islam terpadu ya unggulannya Quran gitu kan. Unggulannya Quran atau sains atau bahasa atau entrepreneur sekarang mulai ini kan. Betul. Nah, kenapa tidak ada kan seni ini menjadi keunggulan ya. Seni budaya jadi bisa diunggulkan gitu. Ada anak-anak yang potensi melesat, melejit dan meng-coaching yang lain gitu. pada akhirnya dia menjadi berprestasi gitu jadi role model untuk anak-anak usia mereka gitu, untuk generasi mereka, dan pada akhirnya akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan Islam. Di saat Islam anak tersebut tetap bagus gitu kan. Gitu. Kan Qurannya tetap ada, akhlak tetap ada di situ, seninya menonjol, kuat dan sebagainya. Gitu. Nah, ini kan kenapa seni itu harus ada di semua mata pelajaran. Jadi bukan harus nyampaikan rumus matematika harus bernyanyi ya enggak gitu kan. Ini kan bagian approach aja. Meskipun bisa juga guru matematika itu bernyanyi waktu sekolah sedikit ya nggak apa-apa lah gitu, menyampaikan salam kan beda. Assalamualaikum kan. Assalamualaikum gitu. Ya tapi kan nggak semua guru matematika ngerti nada Bang. Gitu kan. Fisika ngerti nada nggak semuanya bisa gitu Bang. Jadi ketika seni itu harusnya kan seni budaya itu kan bagian olah rasa ya. Olah rasa, karya, terus, nah rasa ini kalau nggak diolah gitu ya, seni, karya, rasa, gitu ya, budi pekerti. Gitu. Kenapa hari ini misalnya kasus bullying itu begitu cukup viral masih gitu ya. Ya. Kalau saya tonton satu video misalkan tentang pembulian itu terlepas dari apa latar belakang masalahnya. Ya. Terlepas dari faktor-faktor A, B, C dan sebagainya itu kan. Ya. Ketika saya perhatikan ada satu rasa yang dia tuh seolah-olah mati di situ. Ya rasa seni. Tidak diolah ya. Tidak diolah. Rasa
seninya. Tidak disalurkan. Tidak disalurkan, tidak rasa empatinya. Ketika dia membuli temannya kan saat itu dia mati rasanya gimana kalau saya yang dibully. Iya. Gitu kan, makanya dia membuli. Nah, ini kan bagian dari rasa, bagian empati yang memang hilang dan itu harus ditumbuhkan terus. Iya. Ya, jadi kenapa harus ada kalau di kurikulum Merdeka harus belajar proyek, berkelompok dan sebagainya, kan bagian dari olah rasa itu. Iya. Ini kan seni juga gitu. Gitu, Pak. Nah, ini kan terkait dengan divisi seni budaya nih, di mana Bang Aji ada di dalamnya, gitu ya. Dan tantangannya ke depan yang luar biasa ini, yang kemudian nggak mudah, kemudian harus menyamakan paradigma, persepsi dan seterusnya, gitu ya. Di mayoritas SIT yang fokus pada Quran dan sains dan seterusnya. Nah, bagaimana mungkin ada tips atau strategi ke depan, program-program yang bisa dilakukan sama Bang Aji? Kami ingin satu mengadakan lokakarya, seminar atau apapun gitu, bicara dengan teman-teman di daerah misalnya berkenan dengan seni. Apa sih yang menjadi batas seni di sekolah SIT misalnya? Kearifan lokal apa sih? Karena seni ini kan universal, Betul, bebas nilai. Bebas nilai, tapi gimana harus diarahkan juga. Diarahkan. Gitu kan. Kita tidak bisa menstandarkan seni itu dari A sampai Z misalnya, karena kearifan lokal masing-masing daerah berbeda. Paling yang sifatnya umum itu bisa kita rumuskan. Kita juga ingin dapat gambaran dari teman-teman di daerah misalnya, mana sih yang dominan gitu ya. Seni-seni di daerah, budaya-budaya di daerah itu mana sih yang dominan, yang bisa begitu membangun kepercayaan diri dan karakter misalnya. Kayak dari Nias misalnya, contohnya kalau batu yang diloncatin itu kan gitu ya. Iya. Loncat batu. Tolak batu ya. Loncat batu. Loncat batu ya. Ini kan budaya yang di situ membangun percaya diri, di situ membangun fisik gitu kan. Di situ juga ada unsur motivasi gitu ya. Nah, ini kan bagian dari seni juga gitu. Itu yang pertama karya. Yang selanjutnya pengen kita ini memunculkan seni-seni alternatif yang ini produk loh dari teman-teman atau dari siswa SIT atau dari guru SIT. Kalau bisa ya memang ada seni alternatif ya yang harus nasib. Kalau Korea aja bisa booming. Kenapa kita nggak cipta? Kita nggak buat sebuah seni alternatif ini bisa lebih booming dari Korea K-pop misalnya. Nah, ini tantangan. Padahal misalnya anak-anak ini kreatifnya cukup tinggi. Kalau kita kasih kesempatan, kita kasih explore gitu ya, untuk mengekspor. Hari Senin yang lalu saya di store misalnya, anak kelas 7 bikin lagu dalam bahasa Inggris gitu ya. Pak, ini demonya dengerin ya, saya dengerin. Ternyata kok gayanya begini, iya Pak, ini gaya-gaya K-pop. Nah, gitu ya. Oh ya sudah, saya terima dulu gitu ya. Nah, kita ingin bahwasanya ketika anak berkarya, ini kami JSIT gitu misalnya. Ini warna kami misalnya. Yang satu ya menggembirakan. Kalau anak-anak sekarang kan gembira, pengennya gembira. Yang penting fun lah. Yang penting fun gitu. Dan jadi, kita harus memberikan tadi ruang, terus juga kesempatan gitu ya, ya Bang ya. Selanjutnya, ya, karena seni ini kan menyampaikannya itu perlu cara, perlu media. Packagingnya adalah harus packaging. Entah fotografi, entah videografi atau film-film pendek. Jadi ketika kita menasehati orang banyak yang nggak suka dinasehati. Tapi secara langsung ya. Secara langsung gitu. Bang Eko, besok jangan begini, jangan begini gitu ya. Ngapain sih? Nah, Bang Eko, saya punya film bagus, coba tonton. Message-nya masuk di situ. Message-nya begitu. Nah, ini kan bagian packaging ya, seni budaya itu ya mau tidak mau dengan tantangan digitalisasi di saat ini ya. Workshop juga kita berikan gitu. Mungkin nanti bisa paralel dengan kegiatan kesiswaan yang lain. Jadi sekali dayung 2-3 hari capeknya nggak habis-habis. Gitu. Oke, jadi emang ini harus jadi gerakan besar kok. Gerakan bersama. Gerakan bersama karena JSIT, asosiasi, ada sekolah Islam terpadu yang jumlahnya cukup lumayan banyak di Indonesia. Kalau disinergikan dengan satu gerakan yang padu, ini menjadi sebuah gerakan yang luar biasa sebenarnya. Ditambah satu lagi,
masukan-masukan lah ya dari para budayawan ini yang juga perlu Betul. kita serap lah. Atau jangan-jangan ini nggak jadi gerakan karena bisa jadi mungkin nggak sih sekolah-sekolah kita masih tadi melihat alat pro musik kontra. haram, Ada ini pro haram, kontra itu di dalam haram, gitu. atau jangan masih banyak begitu atau enggak kan? Iya, bisa ya bisa tidak, tapi daripada ya mendingan kan gitu. Ya daripada anak kita nanti menyalurkan bakat seninya atau bakat apapun di luar, misalnya, kita tidak bisa kontrol misalnya. Dengan Kita di sekolah edukasi gitu ya. Penting kita berikhtiar, terus masalah hasil kan Allah yang. Nah, yang terpenting tadi menyamakan paradigma, Bang. Iya, Makanya persepsi. penting. Loka karya, seminar dan lain sebagainya. Ya Undang kan berat lagi kok misalnya, oke kita gini workshop segala macam, nyata hampir Ditolak. sebagian besar anggota sekolah kita nggak boleh pakai ini haram, ya makanya balik ke nasid lagi kan, nasidnya udah nggak diminati gitu kan. Nasibnya hanya alat yang tak bernada, hanya alat tabur. Kayaknya perlu disurvei itu bang. Bang, butuh ada analisa, butuh ada survei ya Iya. ke sekolah-sekolah gitu juga untuk melihat bagaimana mungkin urgensinya atau mungkin hal-hal yang mereka memberikan masukan mungkin Bang di survei itu seperti apa seni yang Iya. bisa diterima sama milenial gitu ya, sama kalangan-kalangan sekarang ini yang memang notabene mereka inginnya yang fun-fun gitu ya, nggak ingin yang serius banget gitu kan. Itu juga bagus juga tuh Bang. Seolah tanpa beban. Anak milenial kan gitu Iya. sekarang. Berpikirnya tanpa beban. Masa bodoh besok gitu, yang penting Iya. hari ini gue happy kan gitu. Ya, itu yang penting happy dulu. Gitu. Atau kira-kira nasid masih bisa diangkat nggak sih? Kenapa? Nasid masih bisa diangkat nggak sih? Peluangnya Sehingga gimana kalau- nasid untuk Nasib menjadi- untuk bisa diangkat saya yakin masih bisa. Cuma memang Oke. warnanya, pendekatannya yang harus dirubah ke milenial. Yang nggak harus yang sifatnya semangat terus, ya mungkin bisa dirubah. Kan di teman-teman Lulu Jari itu saya pernah usulkan apakah warna Lulu Jari ini akan bertahan seperti Oke, ini. yang tadinya heroik. Heroik kita lebih ke Lebih, arah ya. humanis misalnya. Oke. Ke arah humanis, ke arah yang budaya, lingkungan, kemanusiaan dan sebagainya lah. Tapi kan dulu juga banyak bang tim nasid yang ngepop, Iya. yang heroik juga banyak, yang ngepop juga banyak, tapi juga nggak ngangkat. Emang yang udah nggak bisa kalian ngangkat. Ya, bisa yang angkat K-pop sekarang? yang angkat Maksudnya mau tetap fight atau pasrah gitu sekarang? harus fight. Wah, Harus fight. masih ada semangat. Ya tim tuh jadi semangat baru kan harus semangat. Pokoknya baru terus semangatnya. Terus Bang. gitu ya. Ya tinggal itu ramuan-ramuan itu ya. Lahan lebih ya. Rumusnya apa. Bahkan suatu ketika saya bikin lagu, Pak bikin lagu jangan begini. Iya. Gitu. Kata anak-anak kayak gimana? Ini Pak yang ada ajib-ajib. Ajib aja. Jadi kesimpulan. Ajab-ajab koplo. Musiknya musik koplo lagi. Jadi kesimpulannya. Baru denger aja udah matiin. Kesimpulannya memang saat ini ya kita harus membaca pasar juga gitu ya. Iya. Apa yang jadi kebutuhan. Kuncinya di situ. Cuma kadang-kadang kan ya namanya seniman gitu kalau nulis kalau pasar aja kayaknya aduh gimana ya kayak dipaksa gitu. Iya. Harus Tuntutan ngalir sesuai ya. dengan kondisi atau idealisme seniman tersebut. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kalau itu menjadi tuntutan untuk tetap di sekolah Islam terpadu ya. Ya, kenapa enggak kan? Artinya kita terus berjuang untuk menjadikan Harus. seni dan budaya ini adalah bagian daripada pembelajaran. Iya. Gitu ya. Iya kan itu bagian dari cara dakwah atau metode dakwah juga yang sangat Betul. powerful sebenarnya, efektif. Efektif. Tadi kalau dia positif daya rubahnya begitu Dahsyat, kalau negatif ya negatif daya hancurnya amburadul udah. Parah. jauh lebih dahsyat. Makanya kita nggak boleh lalai lah, ini bagian dari bidang yang harus Dan kita nggak boleh patah semangat. Harus terus semangat ya. Intinya itu. Semangat baru nih. Ya, ruh jadi biasa di rumah balik Ngomong-ngomong nih masalahnya divisi seni budaya sama siapa gitu kan. sendiri, kerjain sendiri. ya dengan Pak Eko. Kemarin saya bilang ke Pak Ketua, Ketua JSIT, di antara bidang-bidang ini di JSIT mana yang tidak bisa lepas dari seni, Oke. ya kan? Semuanya ada unsur seninya. Minimal seni budaya suruh mimpin Mars misalnya. Iya. Setiap apapun Iya. Iya. Indonesia Raya. Indonesia gitu. Raya. Itu kan wajib. Setiap event-event kita.
Mantap kok, kagak berasa kita deh. Sejam, sejam. 5 menit lagi. Menarik Ya sih, mungkin kalau- ada yang mau disampaikan ya buat semua pendengar dan pemirsa podcast JSIT ini, Bang Haji. Untuk ya teman-teman atau bapak ibu atau sahabat JSIT lah ya, kan siswa-siswa, teman-teman OSIS dan sebagainya, untuk seni budaya terus berkarya ya, karena kalau kita yang tidak berkarya maka orang lain yang akan berkarya. Kalau kita tidak mengajak, orang lain yang akan mengajak gitu. Kalau kita tidak bisa menerangi anak-anak kita gitu, maka orang lain akan ya itu teruslah istiqomah berkarya, meskipun kadang-kadang berkarya itu ya nggak mood gitu. Iya. Apalagi pencipta Iya. lagu, menciptakan Nulis lagu. penulis Nulis itu lagu. kadang-kadang ya. Itu yang selanjutnya banyak berdiskusi lah dengan anak-anak milenial kita sekarang. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kebiasaan gitu. Karena kita tidak bisa pakai kacamata kuda gitu, membuat sebuah produk gitu yang hanya versi kita aja, sementara jauh panggang dari api dengan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, jadilah figur di bidang seni dan budaya untuk anak-anak kita gitu, daripada dia punya figur yang Figur lain. lain. Ini tantangannya gimana geser K-pop gitu ya. Iya. Nah, jadi bapak ibu guru di kelas, minimal di kelas jadilah figur yang bisa punya pendekatan seni di kelas. Ya syukur-syukur gitu. Sekolahnya syukur-syukur JSIT bisa jadi figur nanti. Amin gitu ya, untuk seni budaya punya panduan tersendiri. Ini juga jadi makanya kalau bicara panduan-panduan kan bingung juga nih gitu ya. Masing-masing punya kelebihan, kekurangan, apa yang mau diangkat di daerah. Makanya kita kalau pesan ketua JSIT udah berkarya aja dulu, panduan belakangan kan. Iya, emang Tunjukkan karyanya, Ci. Karena kalau orang seni itu kan kadang-kadang nggak bisa ayo bikin gitu ya. Kemarin saya bilang ya mendingan bikin panduan OSIS gampang gitu. Daripada Gitu. dengan bikin minta maaf karya. ya daripada ini. kata kuncinya itu ya. Bikin panduan OSIS gampang loh, tapi kalau untuk seni budaya ini kan kompleks. Jadi semua Menumbuhkan sisi mood dulu dan banyak hal yang perlu banyak dilakukan hal. gitu ya. Intinya ya harus banyak diskusi. Dan harus semangat terus, Bang. Saya semangat terus, Bang. Iya. Dan ini kok, ya dikerjain maksudnya, dimulai. Harus mulai dari sekarang. Ada Selalu ada decline Upaya nih ya kan. mulai. Dulu kita udah mulai naik tapi decline. kita bagian penyemangat aja, Ustaz. Oke, terima kasih Bang Haji. Mantap. Ya, 2 menit nih, sejam nih kita udah ngobrol ya. Dan nggak kerasa kita sudah di akhir kebersamaan. Iya. Ya, tetap pantengin terus di podcast JSIT Indonesia. Di setiap episodenya menghadirkan sesuatu yang luar biasa, menghadirkan sesuatu yang anti mainstream ya. Amin. Insyaallah. Ya, sekali lagi terima kasih Bang Haji. Makasih, Bang. Bang Iya. juga, Bang. Sukses selalu untuk Insya seni Allah. budaya, Mohon divisi doa seni restu. budaya Iya, untuk bisa memberikan warna Insya Allah. yang bagus ya buat generasi milenial kita. Iya. Amin. SCT Wave ditunggu ya. Weh, Kita bikin senam ke Korea gitu. Boleh ke senam tuh. Bikin senam Korea budaya lah baru. gitu. Yang ngepit-ngepit. siap, ditunggu karyanya yang penting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.